Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ana ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'd. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan di antara sekian banyak nikmatnya adalah kenikmatan sehat serta kenikmatan luangnya waktu. Sehingga kita luangnya waktu tersebut kita bisa mempergunakan dengan sebaik mungkin, mempergunakan dengan manfaat dari manfaat-manfaat yang sudah kita gunakan di antara waktu-waktu yang kosong itu. Semoga Allah memberikan faidah atau memberikan hikmah atau memberikan keberkahan dari apa yang sudah kita lakukan. Di kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita akan melanjutkan kajian Al-Quran yang insya Allah di awal ini kita akan membahas seputar bab isti'adzah dan juga basmalah. Sangat familiar di telinga kita ataupun kita sudah sangat sering kali dengar bacaan kalimat isti'adzah, bacaan kalimat basmalah sudah sangat sering kali kita mendengarnya. Dan kita pun juga tidak mungkin tidak ada yang tidak hafal. Tetapi tidak semua kita memahami sesuatu, kita pun paham maksud dari sesuatu itu. Maka ketika kita bisa memahami sesuatu dengan lebih baik, insya Allah dalam praktiknya akan jauh lebih baik lagi. Apalagi ini kaitannya dengan qiraatul Quran atau kaitannya dengan membaca Al-Quran. Bahkan para ulama ada sebagian yang menyatakan bahwa hukum membaca ta'awudz atau isti'adzah adalah wajib, tidak bisa ditinggalkan. Walaupun ada sebagian juga yang menyampaikan bahwa tidak sampai derajat wajib. Sebelum ke sana atau sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita akan coba membahas secara urut apa itu isti'adzah, apa itu basmalah. Insyaallah semoga ada manfaat dari pertemuan kita malam hari ini. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait isti'adzah. Sering kita ucap yaitu dengan kalimat ta'awudz. Isti'adzah dengan ta'awudz itu artinya sama, yaitu ungkapan permintaan perlindungan. Dikatakan dalam istilah lafzun yahsulu bihil iltija inallahi wa tahassunu bihi minasyaitani. Definisi dari isti'adzah itu secara istilah adalah sebuah lafaz yahsulu bihil iltija yang digunakan untuk meminta perlindungan.
ilallahi kepada Allah, wa tahassunu bihi minasyaitan, wa tahassunu bihi minasyaitan, serta memohon benteng dari godaan-godaan syaitan. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalimat ta'awudz tidak hanya sebatas sebuah kalimat yang diucapkan sebelum kita membaca Al-Quran. Kalimat ta'awudz atau kalimat isti'adzah adalah sebuah kalimat yang difungsikan untuk perlindungan ataupun benteng dari godaan-godaan yang yang dibuat oleh syaitan kepada kita. Sehingga dengan harapannya kita mengucapkan kalimat isti'adzah dengan baik, kita bisa terhindar dari segala godaan syaitan, sehingga kita bisa fokus dalam membaca Al-Quran. Maka jelas secara bahasa al-isti'adzatu adalah meminta perlindungan. Lebih spesifik secara istilah, yahsulu bihil iltija, yaitu meminta perlindungan ilallah kepada Allah dan pembentengan diri dari syaitan. Dan di antara bentuk kalimat-kalimat isti'adzah yang sudah populer, yang biasa kita pakai adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalimat yang biasa kita pakai. Sebetulnya ada beberapa kalimat isti'adzah yang juga diriwayatkan oleh beberapa riwayat yang bisa kita pakai untuk kita baca sebelum membaca Al-Quran. Di antaranya a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu salah satu di antara beberapa riwayat yang sahih yang bisa kita pakai sebelum membaca Al-Quran. Imam Ibnul Jazari rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya ia berfungsi sebagai penyuci mulut dari perkataan yang kotor dan perkataan yang sia-sia. Maka di sini disimpulkan bahwa beliau menyampaikan sebuah kesimpulan ataupun sebuah pernyataan terkait bacaan isti'adzah, bahwa bacaan isti'adzah itu bisa membersihkan dari segala hal yang membuat lisan ataupun lidah kita mengucapkan hal-hal yang sia-sia atau mengucapkan hal-hal yang kotor. Maka di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita merasakan ada gangguan-gangguan yang membuat kita marah, misalnya gangguan-gangguan dari syaitan yang membuat kita merasa tidak nyaman misalnya, maka kita disunahkan untuk membaca kalimat ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ataupun dirasa ketika kita mendapati hal-hal yang membuat diri ini was-was atau membuat diri ragu, syak, maka disunahkan juga untuk mengucapkan ta'awudz atau isti'adzah. Bisa itu syaitan sedang mengganggu kita agar ibadah yang kita lakukan tidak konsentrasi ataupun tidak fokus. Dan di antara contoh sunnah yang Nabi ajarkan, bisa kita ucapkan kalimat ta'awudz 3 kali, kemudian kita percikkan ludah ke samping kiri bawah. Tata caranya tidak harus keluar itu air ludah, tetapi ada percikan yang keluar atau isyarat adanya percikan air ludah yang keluar. Itu di antara contoh-contoh yang Nabi contohkan ketika kita dalam kondisi tidak stabil. Maka Imam Ibnul Jazari menyampaikan bahwa isti'adzah itu bisa menjadi penyuci mulut
karena sebab bisa melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, seperti ucapan-ucapan kotor ataupun ucapan-ucapan yang sia-sia. Maka lebih dari itu, ketika kita hendak membaca Al-Quran, faedah isti'adah lebih dari sebatas untuk menyucikan lisan. Maka lebih dari itu. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka sudah menjadi hal yang seyogyanya tidak terputus atau satu paket. Yaitu sebelum kita membaca Al-Quran, kita terlebih dahulu membaca isti'adah. Dan kalimat isti'adah ini bukan termasuk Al-Quran. Bukan termasuk Al-Quran. Namun dalil yang menganjurkan kita untuk membaca isti'adah terdapat di dalam Al-Quran. Imam Abdul Razak rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam Musannaf dari Atha bahwa beliau berkata isti'adah itu wajib pada setiap qiraah ataupun pada setiap kita memulai membaca Al-Quran. Dalam sholat ataupun di luar sholat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, surat An-Nahl, surat An-Nahl, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka jelas ketika kita hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah. Dengan kita salah satu ikhtiar memohon perlindungan kepada Allah adalah membaca kalimat isti'adah. Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan isti'adah sebelum qiraah merupakan pemberitahuan bahwa yang akan dibaca adalah Al-Quran. Karena itu tidak disyariatkan membaca isti'adah sebelum bacaan apapun selain Al-Quran. Ia merupakan muqaddimah pembuka dan peringatan bagi yang mendengar bahwa yang setelahnya adalah tilawah ataupun bacaan Al-Quran. Annal isti'adata qabla al-qira'ati i'lamun bi annal ma'tiya bihi ba'daha al-Quran. ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa isti'adah itu, beliau mengatakan bahwa isti'adah itu sebagai pembuka atau pemberitahuan di awal bahwa bacaan setelahnya yang akan diucapkan ataupun yang akan dibaca adalah kalamullah azza wa jalla. Di antara hikmah diwajibkannya ta'awudz adalah, sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala beliau berkata, isti'adah itu sebagai muqaddimah, sebagai pembuka. Dan peringatan bagi yang mendengar bahwa setelah ini, setelah isti'adah dibaca, yang akan dibaca selanjutnya adalah kalamullah azza wa jalla, adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka sangat disarankan untuk tidak lupa untuk tidak membaca Al-Quran, tidak membaca isti'adah. Walaupun itu ayat yang kita baca hanya satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita baca ayat. Berapa kali kita harus membaca isti'adah ataupun ta'awudz sebelum kita membaca Al-Quran? Maka cukup satu kali kita sudah
mewakili kita sudah mencukupi. Bacaan kita sudah mencukupi, cukup satu kali kita baca sebelum membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka insya Allah itu sudah mencukupi untuk ayat-ayat yang akan kita baca selanjutnya. Walaupun itu berlembar-lembar, walaupun itu berjus-jus. Ketika ada jeda yang cukup memakan waktu lama, barulah kemudian kita mengulang bacaan kita atau melanjutkan bacaan kita dengan diawali dengan kalimat ta'awud kembali. Tidak ada patokan ataupun tidak ada hukum khusus dalam hal ini, berapakah harus kita baca kalimat isti'adah sebelum membaca Al-Quran. Apakah di bacaan itu dikeraskan atau tidak dikeraskan, dijaharkan atau disirkan? Maka keduanya boleh. Ketika kita membaca kalimat isti'adah dijaharkan atau dikeraskan, maka dengan niat untuk syiar, peringatan apa yang tadi disampaikan Imam Ibnul Qayyim, bahwa setelah ini saya atau siapapun akan membaca Al-Quran. Maka tenang dan dengarkan. Atau bisa juga kita membaca dengan sir atau dengan pelan. Maka juga tidak ada masalah. Kedua hal ini hukumnya longgar. Kita bisa membaca ta'awud dengan jahr ataupun dengan keras, ataupun bisa kita membaca ta'awud dengan sir atau dengan pelan. Itu ketika kita dalam kondisi di luar sholat. Maka ketika hendak kita memulai sholat, hendaknya kita membaca ta'awud dengan sir, dan juga basmalah dengan sir. Walaupun dalam bacaan basmalah ada sebagian pendapat yang bisa dijaharkan, ada juga sebagian pendapat yang bisa disirkan. Maka keduanya tidak ada masalah. Yang penting adalah dibaca. Ya, dalam sholat yang terpenting adalah dibaca, terkhusus bagi imam. Baik, kita akan coba praktik ke bacaan isti'adzah. Nah, di sini Imam Ibnul Jazari di dalam kitab An-Nashr berkata, imam-imam ahli qiraah memilih untuk mengeraskan bacaan ta'awudz. Namun ada juga yang berpendapat untuk melirihkannya. Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa mengeraskan bacaan ta'awudz itu merupakan bagian dari menampakkan syiar. Ya, seperti mengeraskan bacaan talbiyah, takbir di hari raya, syiar-syiar keagamaan ataupun syiar untuk menyampaikan bahwa ini adalah agama yang kita anut, atau ketika yang mendengar itu seorang muslim, maka diharapkan bisa ikut untuk membaca ataupun bisa ikut mengambil faedah dari bacaan Al-Quran. Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menerangkan bahwa salah satu hal yang disunahkan sebelum membaca Al-Quran adalah membaca ta'awudz. Maksud disunahkan di sini adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalil terdapat dalam surat An-Nahl ayat 98. Ya. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita akan coba ke praktikumnya. Bapak Ibu sudah paham terkait isti'adzah, karena ini
kalimat ini sudah kalimat yang setiap kita baca. Bahkan setiap kita sebelum membaca Al-Quran, pasti tidak lupa untuk membaca kalimat ini. Baik. Bagaimana tata cara membaca ta'awudz? Sebetulnya ini sudah masuk ke pembelajaran tajwid, insya Allah. Setelah ini nanti kita akan fokus ke materi tajwid. Jadi setelah bab isti'adzah dan basmalah, kita akan membahas selanjutnya hukum-hukum di dalam ilmu tajwid, dan kita akan coba belajar secara teori dan juga praktiknya. Jadi mungkin ke depan akan lebih banyak praktikumnya. Baik. Yang di awal yang perlu kita pahami bersama adalah terkait dengan vokal. Maka siapapun yang ingin bacaan Al-Qur'annya baik, bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan kaidah, bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan makhraj yang sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW, sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya wal akhdu bitajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Kata Imam Ibnul Jazari rahimallahu ta'ala, wal akhdu bitajwidi hatmun lazimu. Maka wajib hukumnya ketika kita membaca Al-Quran untuk mempelajari ilmu tajwid. Man lam yusahhihil qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, athimu, maka dia berdosa. Li'annahu bihi ilahu anzala, li'annahu bihi ilahu anzala, karenanya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasana. Dan demikianlah Al-Quran itu sampai kepada kita. Nah, ini perkataan yang sangat indah sekali dari Imam Ibnul Jazari, mengingatkan kepada kita semua agar mau untuk mempelajari ilmu tajwid, walaupun memang di antara ilmu yang sangat membosankan bisa jadi, karena rata-rata kalau belajar Al-Quran itu sedikit yang ikut. Kurang tahu karena memang malu bisa jadi, atau tidak mau. Yang repot itu yang tidak mau belajar, ini tidak boleh. Kalau malu wajar, karena pasti sudah hal yang wajar, karena hampir di mana-mana di lembaga-lembaga pendidikan Quran akan banyak didapati ketika belajar Quran malu, tidak datang ke tempat lembaga karena dikhawatirkan ketika ada tetangga atau temannya melihat, dikiranya belum bisa membaca Al-Quran. Nah, sebetulnya pemikiran-pemikiran seperti itu harus dihilangkan jauh dari pikiran kita, Bapak Ibu. Kenapa? Itu yang membuat rusak niat kita, sehingga ilmu yang sedang kita pelajari itu susah untuk masuk. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kami bertahun-tahun mengurus salah satu lembaga pendidikan Al-Quran khusus dewasa, dan salah satu kendala ataupun salah satu yang pernah disampaikan kepada kami adalah masih ada jamaah itu yang malu ketika datang ke lembaga Al-Quran untuk belajar. Ketika kami tanya, apa Ibu, apa Bapak sebab malunya? Maka jawabannya, saya malu kalau saya dianggap belum bisa membaca Al-Quran. Maka kami pun tersenyum saja, sambil istighfar dalam hati. Kenapa? Karena
Kita saja malu sama manusia tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita nanti kita dihadapkan kepada Allah, kita nanti berhadapan di yaumul hisab, yaumul mizan, di hari pertimbangan, hari pembalasan dan sebagainya. Jangan sampai saat kita Allah panggil nyawa kita, kita belum sempat untuk belajar Al-Quran dan belum sempat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Na'udzubillah. Dan ini terjadi Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan itu nyata. Ada jamaah itu, dan tidak hanya satu, beberapa menyampaikan, Ustaz mohon nama saya jangan ditulis di absen atau jangan dipublikasikan atau jangan apapun. Pokoknya jangan diupload. Saya khawatir kalau ada tetangga, teman, atau saudara yang tahu kalau saya sedang belajar di salah satu lembaga Quran. Karena pasti mengiranya mereka kalau saya belum bisa ngaji. Nah, ini bahaya yang seperti ini, Bapak Ibu. Pikiran seperti ini bahaya sekali. Kenapa? Berarti niat belajarnya dia atau beliau itu karena manusia. Kenapa? Takut dikira belum bisa membaca Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kita tidak malu sama Allah? Yang setiap hari Allah berikan nafas, berikan udara gratis, berikan nikmat-nikmat yang kadang-kala kita tidak sempat untuk mensyukuri. Jangankan nikmat yang besar, nikmat yang kecil seperti kita bisa duduk, kita bisa bersandar, itu nikmat yang Allah berikan. Berapa itu saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit, tidur saja tidak nyaman. Tidur tidak nyaman, Bapak Ibu. Tidur itu kan memperistirahatkan tubuh kita, tetapi tidak nyaman. Lantas gimana caranya supaya tubuh kita bisa istirahat? Tidur saja tidak nyaman. Itulah nikmat sehat. Itu sudah termasuk nikmat yang besar. Nah ini yang tadi saya sampaikan itu memang benar adanya bisa sebagai pengingat kepada kita, kepada diri kita, kepada diri saya khususnya untuk introspeksi diri atau muhasabah bahwa apa yang sudah kita niatkan untuk mengharap ridho Allah, apakah betul-betul memang untuk mengharap ridho Allah atau hanya sebatas mengharap ridho manusia saja. Ya, Bapak Ibu, itu hanya ini iklan saja dulu karena banyak sering terjadi. Makanya banyak halaqah-halaqah Quran ataupun lembaga-lembaga Quran itu sepi, itu pasti. Karena yang Allah yang belajar itu yang dipilih. Jadi kami awal mula di Surabaya itu merintis salah satu lembaga pendidikan Quran di 2016. Kemudian jadi sudah 5 tahun kurang lebih ini. Banyak pertanyaan kenapa tidak semakin banyak atau kenapa kok tidak bisa konsisten jamaah yang hadir atau jamaah yang ikut serta. Maka jawabannya satu. Yang dipelajari adalah Al-Quran. Yang dipelajari adalah Al-Quran. Siapapun yang belajar, dimanapun, kita tidak membahas satu lembaga pendidikan Quran, tidak. Dimanapun lembaga pendidikan Quran, maka yang datang untuk belajar, baik secara online atau offline, maka insya Allah itu yang Allah ketukkan hatinya. Secara istiqomah, secara konsisten. Karena tidak mungkin kalau belum diketukkan hatinya, kok mau Al-Quran? Karena itu salah satu di antara materi yang sangat membosankan, Bapak. Ya. Berarti kalau semisal ada jamaah yang datang jauh-jauh, kami punya jamaah dari Perak gitu. Ibu-ibu. Datang ibu-ibu
naik motor ke lembaga hanya untuk belajar Al-Quran kurang lebih 1 jam. Nah, ini sebagai apa namanya, sebagai peringatan dari Allah bahwa ini hambaku yang rumahnya jauh saja mau belajar Quran. Bagaimana kita yang rumahnya dekat? Masa tidak mau? Alasannya apa? Nah, yang jauh saja terkendala jarak, itu masih adanya. Kenapa? Karena memang Allah gerakkan hatinya untuk mendekat ke Al-Quran. Kalau Allah tidak gerakkan hati, ya tidak bisa. Mau sedekat apapun rumah kita dengan lembaga Quran, maka ya tidak akan ada terketuk hatinya kalau Allah belum mengetuk. Nah, inilah mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif ya, yang kami alami sendiri saat merintis sebuah lembaga pendidikan Quran. Alhamdulillah, insyaallah, semoga siapapun yang ingin mempelajari Al-Quran lebih dalam, terkhusus bagaimana tata cara membacanya, semoga Allah mudahkan, serta semoga Allah meluruskan niat kita semua dalam mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kita niat belajar tajwid, niat belajar tahsin, niat belajar bacaan Al-Quran hanya untuk supaya bacaan kita dianggap baik oleh orang lain, atau supaya kita dipanggil dengan sebutan qari atau qari'ah atau qari', maka jangan. Semoga niat kita lurus, betul-betul menghadap ridha Allah, sehingga Allah memudahkan kita untuk belajar. Kenapa sangat penting kita mempelajari bagaimana tata cara Al-Quran, bagaimana tata cara bacaan Al-Quran itu dibukukan? Bagaimana tidak penting? Perumpamannya begini, Bapak. Kita tidak mungkin bisa memahami suatu artikel atau suatu kalimat tanpa kita membaca terlebih dahulu. Kita tidak mungkin bisa memahami dengan baik suatu artikel sebelum kita baca itu artikel secara tuntas. Bagaimana kita bisa memahami? Kita membaca saja tidak bisa. Kan begitu. Misal anak usia balita, misal anak-anak kita yang usia 3 tahun. Mereka belum bisa membaca. Tapi disuruh, coba, nak, kamu pahami ini, buku ini, pahami 1 lembar ini, coba dipahami, nanti sampaikan ke Bapak Ibu apa intinya. Ya, tidak akan bisa beliau, tidak akan bisa anak-anak kita. Kenapa? Ya kan bisa membaca Al-Quran. Kan begitu. Misal, sudah bisa membaca, tapi masih dieja, masih belum lancar misal. Ya, akan melahirkan pemahaman yang tidak tuntas. Lain halnya ketika Bapak Ibu membaca Al-Qur'annya lancar, kita membaca Al-Qur'an lancar, maka akan bisa memahami, oh ternyata maksud dari artikel ini begini, karena sudah membaca dengan tuntas. Sama halnya ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, kita membaca Al-Qur'an. Jangan sampai tidak imbang antara ikut kajian ilmiah ataupun kajian keagamaan yang membahas berbagai macam materi, tetapi kajian Quran ataupun kajian tajwidnya tidak ikut sama sekali, atau bahkan hanya frekuensinya hanya hanya pertemuannya sangat sedikit sekali. Padahal dulu para ulama ketika para ulama menjadi ahli di salah satu bidang, pasti beliau ahli di dalam Al-Quran dahulu.
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau sebelum menjadi seorang fuqaha, sebelum menjadi seorang ahli fikih, beliau hafal Al-Quran sejak usia dini. Dan tidak mungkin bisa hafal Quran sebelum bacaannya baik. Dan imam-imam ulama-ulama yang lain, tidak ada yang tidak hafal Al-Quran, Bapak Ibu. Semuanya hafal Al-Quran. Dan ketika anak-anak kita sudah bisa menghafal Al-Quran, pasti akan bisa membaca dengan baik. Karena tahapan sebelum menghafal Al-Quran adalah memperbaiki bacaan. Jadi, kebalik kalau misal kajian ilmiahnya, kajian diniyahnya kita ngebut hampir setiap hari, tetapi tidak disempatkan untuk belajar Quran atau belajar tajwidnya, itu salah kaprah itu. Sering kali ustadz kita, guru-guru kita mengingatkan kepada para penuntut ilmu, terkhusus yang masih muda-mudi, baru atau biasa kita kenal baru hijrah begitu, itu menggebus sekali, itu pasti menggebus sekali menuntut ilmunya. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, di antara cobaan atau godaan dari penuntut ilmu adalah yang pertama, kalau sudah mengikuti 1-3 kajian, itu merasa puas dan akan merasa sok tahu. Itu hati-hati. Semoga tidak ada dalam diri kita. Itu nih disampaikan oleh seorang ulama, di antara penyakit penuntut ilmu adalah 1, 2, 3 kajian baru kita ikuti, tapi sudah merasa puas bahwa kita sudah paham terkait agama. Itu jangan sampai. Nah, jangan sampai juga Bapak Ibu dan saya sendiri, kajian Al-Quran ataupun tajwidnya lebih tidak ada jamnya untuk belajar itu. Padahal semua ilmu itu dari Al-Quran. Kita ingin anak-anak kita menjadi seorang hafiz Al-Quran, seorang hamil Al-Quran. Anak-anak kita punya harapan yang besar, anak-anak kita tumbuh besar menjadi seorang yang paham agama, hafal Al-Quran, memiliki bacaan yang baik. Maka mulai dari orang tua, mulai dari kita, untuk bersama-sama mengikhtiarkan ke arah sana. Kita ingin anak kita bacaan Qurannya bagus, tapi kita sebagai orang tua nggak mau belajar tajwid, nggak mau belajar Quran. Ya gimana? Dan tidak ada kata telat, terlambat untuk belajar Quran, untuk belajar tajwid, itu tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali. Kami punya jamaah, beliau itu usianya, Masya Allah, itu hampir 80. Ya. Hampir 80 tahun. Mohon maaf, hampir 70. 69 atau 70. Oh, 70 lebih. 70 lebih, hampir 80 ya, hampir 80. Ya, sekitar 70 masuk ke 80 awal. Itu Masya Allah, masih seger Bapak Ibu. Giginya masih utuh, jalan dari rumah ke masjid kurang lebih berapa ya? Ya 100-200 meter lah kurang lebih, itu jalan, tidak diantar dengan motor. Kenapa saya bisa mengatakan? Karena saya lihat sendiri. Ya, saya lihat sendiri, dan itu beliau alhamdulillah beliau masih seger sampai dengan sekarang. Ibu-ibu. Dan apa yang terjadi setelah saya tanya, dan apa yang membuat saya terkaget-kaget adalah beliau seorang mu'allaf. Beliau itu baru masuk Islam di usia 50 tahun. Belajar Al-Quran di Masjid Al-Falah 2 tahun. Dan bisa membaca Al-Quran di usia 52 tahun. Dan tidak main-main jamaah. Beliau membaca Al-Qurannya lancar. Masya Allah. Barakallah. Jadi kalau masih ada
yang banyak alasan, misal sudah banyak alasan ini contohnya, ibu-ibu sudah, mohon maaf, sudah usianya sudah lanjut, di usia 50 tahun beliau masih ingin belajar Al-Quran. Mu'alaf, Bu. Mu'alaf, semuanya kalau itu Kristen, tidak salah. Ya. Nah, alhamdulillah Allah dan hidayah satu suami muslim yang taat, kemudian alhamdulillah dengan banyaknya ya, dan pastinya tidak oleh keluarga, tapi beliau alhamdulillah Allah berikan hidayah saat sebelum menikah sudah masuk Islam, tetapi waktu itu ya masih Islam KTP lah gitu ya, baru belajar Al-Quran di usia 50 tahun, tapi semangatnya luar biasa, Baik, kita lanjutkan supaya tidak terpanjang lebar. Insyaallah nanti mungkin akan kita lanjutkan beberapa kisah-kisah yang bisa menggugah jiwa kita, kisah-kisah nyata yang kami alami sendiri, yang bisa memberi motivasi kepada kita semua. Terkhusus bagi saya pribadi, dan semoga ada manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, pengucapan ta'awudz. Bapak Ibu, saat kita sudah memasuki bab vokal atau bab makhraj atau bab bagaimana tata cara pengucapan huruf itu diucapkan, maka satu kuncinya yaitu apa? Tidak boleh malu. Kenapa tidak boleh malu? Karena yang pertama kali akan akan dipraktekkan ataupun harus dihafal di luar kepala adalah BSM. Buka, senyum, manyun. Buka, A. Senyum, I. Manyun, U. Dulu kami waktu belajar dengan Syekh Ibrahim Ahmad Al-Imad Al-Yaman, hafizahullah ta'ala, wajib hukumnya membawa cermin. Wajib hukumnya membawa cermin. Laki-laki kalau disuruh bawa cermin ya, bagaimana itu Bapak Ibu? Ya? Gak pernah bawa cermin, disuruh bawa cermin. Kalau perempuan mungkin tidak ada masalah. Laki-laki suruh bawa cermin, ya mau nggak mau harus bawa cermin. Akhirnya apa? Karena nggak punya cermin, ya harus beli cermin itu yang ukurannya kecil. Apa yang beliau perintahkan? Ketika kita membaca huruf demi huruf, ayat demi ayat, lihat, pantulkan, kita lihat mulut kita sudah, intonasinya sudah kelihatan atau belum. Itu. Apa? Buka, senyum, dan manyun. A, I, U. Mungkin kita sudah hafal banyak teori, Bapak Ibu. Tapi kalau hanya teori yang kita hafal, praktiknya tidak ada, ya sami mawon. Ya sama saja Bapak Ibu. Nih. Jadi teori itu sebagai pembantu kita untuk memahami sesuatu. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Nah, banyak para pembelajar Al-Quran itu yang rata-rata hanya menitik beratkan pada menghafalkan hukum. Tapi tidak diimbangi dengan menitik beratkan pada praktik. Sehingga ketika ditanya, paham hukum ini, paham hukum itu, paham hukum ini. Ketika praktek, tidak sesuai harapan. Nah, Bapak Ibu, masih muda semuanya. Saya yakin insya Allah masih muda. Alhamdulillah. Maka tidak telat, tidak terlambat. Tidak terlambat kita belajar bersama. Tidak ada yang lebih bagus
tidak ada yang lebih pintar, semua belajar bersama. Saya pun masih belajar, semuanya belajar bersama. Baik, kita mulai dari itu ya. Vokal yang harus diperhatikan pertama kali adalah a, i, u. Buka, senyum, manyun. Bagaimana buka a ketika huruf itu berharakat fathah? Bagaimana senyum ketika huruf itu berharakat kasrah? I ketika huruf itu berharakat dhammah? U. A, I, U. Itu di tahap pertama. Kalau sudah Bapak Ibu praktekkan di rumah, silakan coba praktekkan di rumah, nih. Tidak perlu buka videonya. Nanti saat sesi kajian tajwid khusus, nanti insya Allah setelah ini kita akan buat hari khusus untuk belajar tajwid. Ya. Kami persilahkan siapa yang mau ikut, silahkan, tidak juga silahkan. Insya Allah kita akan coba, semoga Allah mudahkan. Dan Bapak Ibu, kami harapkan bisa membuka videonya saat nanti kajian tajwid berlangsung. Kenapa? Karena itu sangat penting. Ya. Apalagi virtual. Virtual itu kadang suaranya di sini begini, apalagi virtualnya, kendalanya kadang suara saya seperti ini sampai di sana seperti itu. Memang paling bagus kalau belajar Al-Quran itu tatap muka. Tatap muka. Semoga Allah nanti mudahkan kita buat kajian orang tua secara tatap muka, insya Allah. Semoga Allah mudahkan setelah kondisi sudah kondusif atau membaik. Tapi untuk orang tua yang memakai cadar atau memakai niqab, maka tidak diwajibkan untuk berlatih secara memperlihatkan secara langsung. Tapi setidaknya saat kita belajar Quran, belajar tajwid, Bapak Ibu bisa saling menampakkan videonya agar bisa silaturahim walaupun itu secara virtual. Insya Allah di agenda berikutnya insya Allah. Baik, ini gambaran awal saja. Lebih khususnya terkait dengan vokal akan kita bahas di sesi khusus. Bagaimana kita mengucapkan kalimat ta'awuz atau isti'adzah. Kita tadi sudah memahami 3 dasar vokal. A, I, U, buka, senyum, manyun. Kita coba praktekkan, masukkan perlahan-lahan di kalimat ta'awuz. A. Membuka bukan berarti buka sekali, tidak. Senyum bukan berarti melebar sekali, juga tidak. Manyun bukan berarti menyun sekali, tidak. Semuanya dengan batasan yang wajar. Tetapi bukan tidak nampak sama sekali. Nah, ini kendalanya orang Indonesia, kita itu bukan dilahirkan dengan lahjah Arabiyah. Kita tidak dilahirkan dengan lahjah, dengan logat bahasa Arab, tidak. Maka harus powernya itu harus ekstra dalam mengucapkan kalimah-kalimah bahasa Arab. Berbeda orang-orang di Timur Tengah atau orang-orang Arab itu sendiri, mereka lahir dengan lahjah Arabiyah, mereka lahir dengan logat Arab. Maka sangat wajar sekali ketika mereka tidak perlu A, I, U, tetapi sudah bagus bacaannya, sudah fasih bacaannya. Ya wajar. Seperti halnya kita orang Jawa, bisa berbahasa Jawa, fasih bahasa Jawanya. Mudik ke kampung halaman, yang di situ lingkungannya orang-orang Sunda, kita belajar bahasa Sunda, pasti akan tidak semudah kita mengucapkan bahasa Jawa. Karena memang kita lahir dengan lahjah Jawawiyah. Atau lahir lahjah Sundawiyah. Nah, misal ada Ibu Elita, itu orang Sunda asli dari Bogor. Beliau hijrah ke Surabaya, berpindah tempat. Hijrah dalam arti berpindah tempat. Bu Elita dan juga Pak Faisal Rijal, dia juga asli Sunda. Nah, maka beliau lahir dengan lahjah Sundawiyah. Begitu pindah ke Jawa, ke tanah Jawa,
walaupun di Bogor juga tanah Jawa, tapi itu apa namanya, warga Sunda begitu bertemu dengan orang-orang Jawa, beliau pasti bisa mengucapkan bahasa Jawa sedikit-sedikit, tetapi lahjah logatnya pasti tidak sama dengan orang Jawa asli, begitu. Maka ketika kita belajar Al-Qur'an harus mau apa namanya, powernya power untuk mengeluarkan huruf-huruf Arab itu lebih capek ketimbang orang Arab itu sendiri. Kenapa? Karena kita bukan orang Arab, ya. Jadi gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba praktekkan. A'u, 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 a. Indikasi huruf, makhraj huruf benar adalah ketika huruf itu tidak lewat hidung. Kalau Bapak Ibu masih seperti ini, nah itu gagal total, salah. Ya, kita kalau belajar Quran, belajar tajwid nggak perlu ada nggak enakan, salah ya salah. Kenapa? Kalau ya gimana Bu ya, ya agak benar tapi ada salah sedikit, artinya salah, ya sudah kita salah. Kenapa? Ya kalau salah kok kita benarkan dengan dalih ya salahnya sedikit, ya nanti susah untuk ini ya berkembangnya. Ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar. Jadi itu gambaran di awal, indikasi huruf betul tidaknya huruf dikeluarkan, lihatlah saat hidung ditutup. Ya, saat hidung ditutup. Kok bisa? Kita coba praktik. Ini dengan biasa ya. Saya ucapkan biasa. Kemudian saya tutup hidungnya. Maka yang keluar apa? Yang keluar adalah huruf yang kurang tepat. Kenapa? Karena di awal saya sudah tidak memberikan intonasi ketika mengucapkan huruf A. Tutup. Pasti. Karena apa? Kita tidak membuka sehingga udara yang seharusnya lewat mulut, tetapi dia mencari lubang sehingga keluarlah lewat hidung. Di antara fungsi kita membuka mulut kita supaya udara yang di dalam sini, tenggorokan sini, keluar sesuai jalurnya. Tidak mengumpul sehingga dia mencari jalan. Akhirnya lewat hidung. Nah, jalan pintas lewat hidung. Padahal huruf-huruf yang lewat hidung hanya ada 2. Apa saja? Nah, supaya tidak ngantuk Ibu. Huruf-huruf yang keluar lewat hidung itu apa saja? Coba. Monggo. Ada Bu Devi, ada Ibu, ada Ummu Sanum, ada Ummu Elvin. Ada ini Bu Ami, Ummu Fatimah. Ibu Ummu Putri. Ibu Ana. Ada Umananda juga, ada Pak Sanggar. Alhamdulillah. Monggo. Siapa coba yang mau jawab ini dulu aja, apa namanya? Muqaddimah saja, nanti secara spesifik nanti di pembahasan lebih lanjut. Apa saja kira-kira huruf yang keluar lewat hidung? Yang keluar sebagian udaranya lewat hidung dan sebagiannya lagi lewat mulut atau tenggorokan, atau rongga mulut lewatnya situ. Sebagian besar huruf itu tidak melalui hidung, jalur udaranya. Tapi ada juga huruf yang melalui hidung atau khayshum, jalur udaranya.
Maka hanya ada 2 huruf, yaitu nun dan mim. Coba Bapak Ibu mengucapkan nun dan mim. Nama, mana. Maka tidak mungkin tidak, pasti akan lewat sini. Kalau kita tutup, da, ba, da, ba. Karena memang dia jalurnya di sini. Baik, kita langsung praktek saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Membuka, menyamping dan memanyunkan sesuai lebar kedua mulut kita. Ar-rajim. Jim. Tidak hanya sebatas jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi berikanlah intonasi-intonasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan berarti membaca kita berintonasi tidak bisa menggunakan nada. Justru semakin kita bisa memberi intonasi, nada itu bisa mengalir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang akan lebih capek ketimbang kita hanya membaca biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa. Betul. Tetapi kurang mantap. Supaya pahalanya mantap, maka kita ikhtiarkan bacaan kita. Jadi kurang lebih seperti itu untuk contoh bacaannya. Adapun basmalah berbeda dengan tasmiyah. Ya. Bapak Ibu, terkadang kita mendengar ada istilah tasmiyah. Tasmiyah itu berbeda dengan basmalah. Kalau basmalah adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah hanya Bismillah. Ya. Seperti hadis Nabi SAW, Samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Samillah atau tasmiyah. Pengucapan nama Allah. Bismillah itu tasmiyah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Ini dan tertukar. Bagaimana ini terakhir sebelum kita akhiri karena sudah jam segini sudah larut. Membaca ta'awud itu dianjurkan pada saat keadaan apapun. Dalam arti apa? Awal surat kita mau membaca awal surat, maka dianjurkan membaca ta'awud. Kita membaca pertengahan surat, kita juga dianjurkan ta'awud. Berbeda dengan basmalah. Basmalah dibaca ketika kita membaca awal surat dan basmalah itu hanya dibaca ketika awal surat saja. Kenapa? Karena basmalah sebagai pembatas antara satu surat dengan surat yang lain atau sebagai pembuka antara surat awal surat. Lantas bagaimana ketika kita mengawali membaca Al-Quran di pertengahan surat? Bukan pertengahan ayat ya, tidak boleh pertengahan ayat, tetapi pertengahan surat. Maka cukup membaca ta'awud saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta misalnya. Tidak perlu basmalah. Tapi kalau kita mau pakai ta'awud dan basmalah boleh. Ya. Bukan tidak boleh secara mutlak. Kalau kita mau ta'awud basmalah jadi satu paket, baik itu awal surat ataupun tidak awal surat, silahkan boleh. Ini hukumnya longgar. Tetapi kebiasaan-kebiasaan para ulama terdahulu, ulama qiraat, itu membaca ta'awud dan basmalah satu paket ketika awal surat. Membaca ta'awud itu ketika awal surat dan pertengahan surat. Membaca basmalah ketika membaca awal surat saja.
ya, kecuali surat At-Taubah yang memang tidak diawali basmalah. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah semoga bisa kita agendakan kembali untuk kajian Al-Qur'annya untuk Bapak Ibu wali santri Sekolah Tahfidz Balita Al-Hududiyah Surabaya. Putra-putrinya semangat menghafal Quran di sekolah, maka orang tuanya juga harus lebih semangat lagi untuk belajar bersama terkait dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Sebelum kita akhiri, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dan cukupkan untuk pertemuan kita malam hari ini dari Ibu LPDT. Dalam sholat membaca ta'awudz setiap rakaat atau cukup pada satu rakaat pertama saja? Cukup di awal rakaat saja nggak Ibu? Jadi ta'awudz sebagai pelindungan kita untuk saat kita sholat. Jadi begini, sebenarnya banyak kasus ketika sholat, semisal saat kita sholat terjadi was-was atau ragu-ragu atau merasa tidak fokus. Ya. Semisal kita sholat, nah yang sering terjadi itu kita ada saja pikiran-pikiran yang kita pikirkan sehingga tidak membuat fokus kita terhadap sholat kita. Itu yang sangat sering terjadi. Maka di antara salah satu yang dibenarkan contohnya adalah kita bisa mengucapkan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim di tengah-tengah sholat kita. Tidak ada masalah, boleh. Ya. Ini dalam fikihnya juga ada, nanti kita coba sampaikan secara detail untuk apa namanya dalilnya, ya. Atau kita dalam keadaan yang betul-betul merasa terganggu dengan sesuatu yang kita tidak tahu dari mana itu, maka boleh dengan mengucapkan kalimat ta'awudz dan kita memercikkan ludah. Begini contohnya, mohon maaf, 3 kali ke arah kiri bawah, ya. Tidak ke arah jamaah samping, tidak, ke arah kiri bawah. Dan tidak perlu air liurnya itu keluar, tidak perlu, cukup begitu, ya, kiri bawah serong saja itu boleh. Dan itu di awal Ibu cukup baca lirih. Dan ini baca ta'awudz ini tidak wajib Ibu ya, tidak wajib bacaan ta'awudz di awal sholat, boleh dibaca boleh tidak. Sama halnya seperti basmalah, tetapi basmalah karena basmalah ini berbedaan pendapat antara apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak, maka kita ambil pertengahan saja. Silahkan ketika kita membaca Al-Fatihah, jangan sampai lupa membaca basmalah. Ya. Sebagai bentuk sikap pertengahan kita terhadap apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak. Karena membaca Al-Fatihah dalam sholat itu wajib. Ya. Jadi saat kita mengawali sholat, membaca basmalahnya lirih. Berbeda dengan imam boleh memilih antara jahar atau sir. Terserah, boleh, hukumnya dua-duanya boleh. Namun yang sering yang sering disalahpahami
saat imam, ini fokusnya ke imam ya, dari Ibu Elvin insya Allah seperti itu jawabannya. Eh, untuk imam, ya, untuk imam, maka yang diperselisihkan adalah membaca tidaknya basmalah. Maka jawabannya tetap dibaca basmalah itu sebetulnya bacaan-bacaan basmalah yang seolah-olah tidak terdengar itu sebetulnya bukan tidak membaca, tetapi imam melirihkan suaranya, bukan menjaharkan suaranya, tetapi tetap basmalah itu dibaca. Itu dibaca. Dan boleh hukumnya longgar terkait basmalah. Ketika misal bapak-bapak menjadi imam, boleh basmalah dijaharkan silahkan, disirkan silahkan. Ini bukan menjadi masalah khilafiyah yang perlu diperdebatkan, tidak. Ya. Kalau ada yang menjaharkan, silahkan, disirkan silahkan. Kan itu semuanya ada dalilnya. Sama halnya ketika turun ruku. Ruku apakah lutut dulu atau tangan dulu? Keduanya ada dalilnya. Keduanya dalilnya kuat. Maka boleh dua-duanya kita pakai. Demikian, mungkin begitu Ibu Elvin. Baik, saya kira sudah cukup. Semoga ada dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf dan banyak kekurangan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nakhtafi bihadzal liqa bi du'a kifaratul majlis. Kita akhiri pertemuan malam hari dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.